Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DS Brujaya dan rekan saya Dimas Adijaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. A. Latar belakang. Agar sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan secara benar dan menghasilkan hasil yang benar, maka karyawan perlu dibekali dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Di samping itu, sumber daya manusia yang melakukan pekerjaannya haruslah dimotivasi secara terus-menerus agar tetap semangat untuk melakukan pekerjaannya. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa setiap pekerjaan harus selalu diawasi agar jangan sampai terjadi penyimpangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika terjadi penyimpangan, maka seharusnya segera dilakukan pengendalian secepatnya. Kegiatan pengawasan sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan melekat dengan melihat seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan harus dinilai hasil pekerjaannya. Apakah sesuai dengan yang telah diterapkan perusahaan? Penilaian kerja karyawan dilakukan meliputi hasil kerja, jangka waktu, serta perilaku karyawan-karyawan yang mengerjakan penilaian ini yang kita kenal dengan nama penilaian kinerja karyawan. Dan biasanya penilaian dapat didirikan dengan waktu hasil kerjanya dalam suatu periode tertentu. B. Pengertian kinerja. Kemampuan seorang merupakan ukuran pertama dalam meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dan hasil kerjanya. Artinya, mampu atau tidaknya seseorang melaksanakan pekerjaannya yang akan menentukan kinerjanya. Selanjutnya, kemampuan ini harus pula diikuti dengan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Secara teori dikatakan bahwa kinerja juga perlu didukung oleh motivasi. Hal lain yang diperbaikan selain faktor kemampuan dan motivasi adalah faktor kesempatan yang dimiliki. Artinya, adanya kesempatan bagi seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Robin mengatakan bahwa harus ada kombinasi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan akan menentukan hasil yang akan dicapai seseorang. Yang C. Pengertian penilaian kinerja. Perlu adanya usaha untuk menilai hasil atau perilaku kerja karyawan, sehingga akan dapat diketahui apakah karyawan sudah melakukan pekerjaan secara baik dan benar atau belum. Jika sudah melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan, maka tentu akan memperoleh imbalan atau penghargaan. Penilaian kinerja dinilai melalui 1. Menyusun rencana kerja, 2. Pelaksanaan, 3. Pembinaan, 4. Pengawasan atas peninjauan, 5. Mengendalikan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dalam praktiknya, tidak selamanya bahwa kinerja karyawan dalam kondisi seperti yang diinginkan baik oleh karyawan itu sendiri ataupun organisasi. Banyak kendala yang mengaruhi kinerja, baik kinerja organisasi maupun kinerja individu. Ada baiknya seorang pemimpin harus lebih dahulu mengkaji faktor-faktor yang dapat menghuni kinerja karyawannya. Adapun faktor-faktor yang mengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan keahlian.
kedua pengetahuan, ketiga rencana kerja, keempat kepribadian, kelima motivasi kerja, keenam kepemimpinan, ketujuh gaya kepemimpinan, 8 budaya organisasi, 9 kepuasan kerja, 10 lingkungan kerja, 11 loyalitas, 12 komitmen, dan 13 disiplin kerja. Faktor yang dipengaruhi kinerja. Selain faktor-faktor yang mengaruhi kinerja seperti telah dijelaskan di atas, Selain faktor-faktor yang mengaruhi kinerja seperti telah dijelaskan di atas, kinerja juga dapat dipengaruhi variabel lain. Artinya, dengan memperoleh kinerja yang baik, maka akan mengaruhi variabel lain. Demikian pula sebaliknya, kinerja dipengaruhi oleh variabel lain. Berikut ini beberapa faktor yang dipengaruhi kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut. 1. Kompensasi. Kedua, jenjang karir. Dan ketiga, citra karyawan. F. Tujuan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan salah fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Maka sudah seharusnya untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tanpa penilaian kinerja, tentu pihak manajemen akan sulit untuk menentukan misalnya berapa gaji atau bonus atau kesejahteraan lain yang pantas diberikan kepada karyawannya. Hal ini disebabkan tidak tahu dasar untuk menentukan jumlah atau ukuran yang diberikan. Kesulitan lain adalah sulit untuk menentukan jabatan seseorang, dalam arti untuk menaikkan atau menurunkan jabatan. Oleh karena itu, penilaian kinerja sangat penting guna mengaruhi tujuan yang ingin dicapai baik oleh perusahaan maupun bagi seluruh karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang bernama Desas. Perkenalkan, nama saya Dimas Adijaya. Yang selanjutnya, digagas asas-asas penilaian kinerja. Agar memperoleh hasil kinerja seperti yang diinginkan, maka penilaian kinerja harus dilakukan sesuai dengan asas-asas penilaian kinerja ini. Jika melanggar dari asas-asas tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hasil penilaian tidak akan berjalan baik, termasuk hasil nilai kinerja. Artinya asas-asas nilai kinerja harus dijalankan secara benar dan konsisten, sehingga hasil yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, asas-asas penilaian untuk melakukan penilaian kinerja harus dilakukan. Yang pertama, secara objektif. Yang kedua, secara adil. Yang ketiga, secara transparan. Yang selanjutnya, komponen penilaian kinerja. Dengan kata lain, penilaian kinerja dilakukan dengan melalui beberapa komponen atau faktor penilaian. Masing-masing komponen memiliki bobot atau nilai tersendiri dan yang telah ditentukan sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang diemban oleh suatu jabatan. Masing-masing komponen dalam penilaian haruslah memiliki nilai minimal yang harus dipenuhi. Kemudian komponen-komponen harus memiliki nilai, dalam arti tidak boleh ada yang kosong, sehingga nilai total sudah terisi dengan nilai masing-masing komponen. Jumlah masing-masing komponen
Penilaian tergantung dari perusahaan dan jenis pekerjaan dari suatu jabatan. Yang selanjutnya, indikator penilaian presentasi kinerja. Untuk mengukur kinerja karyawan dapat digunakan beberapa indikator mengenai kriteria kerja, yakni kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektif, biaya, kebutuhan akan pengawasan, dan hubungan antara perseorangan. Indikator inilah yang akan menjadi patokan dalam mengukur kinerja karyawan. Adapun penjelasan dari masing-masing dimensi di atas adalah sebagai berikut. Kualitas dalam kurung mutu, kuantitas dalam kurung jumlah, yang ketiga waktu, jangka waktu, yang keempat penekanan biaya, yang kelima pengawasan, yang keenam hubungan antara karyawan. Yang selanjutnya, kesalahan dalam penilaian. Dalam praktiknya penilaian kinerja memiliki banyak kelemahan sekalipun telah dilakukan secara benar. Artinya tetap saja terdapat banyak kesalahan penilaian, terutama yang dilakukan oleh penilaian yang dalam hal ini atas langsung dan faktor-faktor lain tertentu. Berikut ini beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penilaian kinerja karyawan, yaitu kesamaan dengan penilaian. Yang kedua, bias. Yang ketiga, halo efek. Yang keempat, hubungan jabatan. Yang kelima, tujuan tersembunyi. Yang keenam, penilaian rata-rata. Yang ketujuh, pengaruh kesan terakhir. Yang terakhir, yang ke-8, pengaruh tekanan. Yang selanjutnya, penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja untuk pegawai negeri sipil tidak jauh berbeda dengan karyawan atau pegawai di badan usaha milik negara atau BUMN dan pegawai swasta. Hanya saja penilaian kinerja PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku untuk seluruh pegawai sipil seluruh Indonesia. Sedangkan bagi pegawai swasta lebih banyak mengacu kepada peraturan pegawainya di perusahaan masing-masing. Penjelasan dalam bagian ini sebagian besar mengutip sumber dari PP No 46 tahun 2011. Menurut peraturan pemerintah, penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilaian terhadap sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja PNS. Artinya, yang dinilai dalam SKP yang telah dibuat dan disetujui oleh pimpinan. Dalam hal ini pejabat penilaian termasuk penilaian terhadap perilaku kerja PNS dalam suatu periode tertentu. Pencapaian SKP dan perilaku kerja merupakan ukuran prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. Yang selanjutnya, sasaran kerja pegawai SKP. Sasaran kerja pegawai merupakan sasaran kerja yang dicapai oleh setiap pegawai. Artinya masing-masing memiliki sasaran kerja yang berbeda sesuai dengan bidang kerjaan masing-masing. Dalam hal ini, setiap pegawai harus menyusun sendiri sasaran kerja yang diinginkan dicapai dalam suatu periode tertentu. Kemudian harus disetujui oleh atasan langsung dari pegawai tersebut. Sekian, terima kasih. Bila
ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.